Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story ya. Oke, untuk video kali ini langsung saja. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah membaca ceritanya ya. Sudah tersedia di semua akun sosial medianya Lakon Story ya teman-teman. Oke, di sini saya akan langsung mencari tahu di mana letak dukun ya, rumahnya dukun yang mengarahkan keluarga Mbak Lisa untuk mengikuti ritual pesugihan kandang putra tersebut. Lah maksud saya di sini mencari dukun tersebut adalah saya ingin mencari tahu informasi tentang pesugihan kandang putra tersebut teman-teman. Apa saja syaratnya, bagaimana ritualnya dan segala macamnya ya. Tapi sebenarnya dari awal itu saya nggak ingin membuat video kayak gini kan, seperti biasanya saya itu tidak pernah membuat video penelusuran, tapi tahu-tahu hasilnya langsung saya presentasikan kepada kalian kan, biasanya kayak gitu. Tapi karena ini rumahnya sangat sulit sekali ditemukan, akhirnya saya putus asa. Ya udahlah, kita bikin video biar semua teman-teman itu paham, teman-teman biar tahu gimana perjuangan saya. Saya itu tadi berangkat pukul 6 pagi teman-teman. Ini karena letaknya itu memang agak jauh ya, sekitar 4 jam dari kota saya, akhirnya saya berangkat pagi. Dan sampai detik ini sekitar jam setengah 2 ya, saya masih belum menemukan lokasi dukun tersebut, lokasi rumahnya loh teman-teman. Kenapa? Dulu itu menurut narasumber saya, kejadian cerita ini itu terjadi sekitar tahun 99 sampai 2001-an lah, kayak gitu. Lah waktu itu memang belum ada Google Map, jadi waktu itu jadi lah kemarin itu saya hanya dikasih alamat teman-teman, hanya dikasih alamat, Mas alamatnya di sini loh, cari namanya lah bapak ini gitu. Ya udahlah, ketika saya cari di Google itu gak ketemu teman-teman. Yang ketika saya ketik yang keluar itu namanya musola, namanya toko gitu, padahal itu nama desa sebenarnya yang saya cari. Akhirnya ya udahlah, saya nekat sampai sini masih belum ketemu. Untuk itu di sini nanti rencana saya apa rencananya? Nah rencana saya ini gini teman-teman. Ini kok di sini tuh kameranya. Ini nanti rencana saya itu saya ketika masuk di, ya mudah-mudahan ketemu ya, ketika masuk di tempatnya dukun tersebut, saya akan hidden cam teman-teman ya. Jadi biar kalian semua itu juga tahu gimana prosesnya mendapatkan pesugihan kandang putra. Oke gitu aja wis yo. Kita lanjut nyari, mudah-mudahan nggak sampai malam, ini rumah saya soalnya jauh teman-teman. Yaudah gitu aja, ikuti terus perjalanan saya, semoga tidak ada halangan, semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Oke.
ketemu lewat kene iso. Iki tapi dalane suwawa lho. Engko lek bengi lek mulai bengi yo. Oh enggak. Iki mangko yo. Iki katane kene iso lewat kene engko kewenceng engko setelah alas, enggak alas. Setelah Tegalan kampung Tentean. Nah itu sampean takon maneh Mas. Pak, sampean takon maneh Mas. Oke teman-teman, ini pertama-tama saya mohon maaf ya, saya tidak jadi membagikan isi obrolan saya kepada kalian. Itu tadi kan rencana saya HP saya mau saya sembunyikan, jadi saya bisa merekam isi obrolan saya dengan bapak-bapak dukun tadi ya. Jadi rencana saya awal itu kalian semua juga biar tahu gimana langkah-langkahnya untuk mendapatkan pesugihan kandang bubra tersebut. Tapi ternyata teman-teman, isi dari percakapan saya dan bapak-bapak dukun tersebut itu tadi kayaknya nggak layak lah. Nggak layak kalau ditampilkan di YouTube apalagi ya. Ya gimana ya teman-teman, takutnya itu nanti dilihat anak-anak, kemudian dilihat bapak-bapak. Soalnya saya yang paling takut itu nanti penonton menjadi tahu dan menjadi penasaran ya, dan ingin mencari pesugihan kandang bubra tersebut teman-teman. Tapi di sini saya akan membagikan kepada kalian apa aja isi dari obrolan saya dengan bapak-bapak dukun tersebut teman-teman. Jadi saya akan menceritakan semuanya wis. Jadi gini teman-teman, itu tadi ketika saya masuk itu beliau langsung tahu kalau saya mau mencari pesugihan. Jadi dalam hati kecil saya itu langsung bilang gini, waduh kayaknya di tempat ini sudah biasa kayak gini. Jadi ketika ada tamu yang masuk langsung ditanyai aku tadi teman-teman. Beliau langsung nanya, oh iya Mas silakan masuk. Udah bawa syarat-syaratnya kan, langsung bilang kayak gitu. Saya kaget ya, mau kaget ya. Kemudian saya ya bilang, iya Pak kayak gitu. Padahal saya gak bawa apa-apa lah. Tapi karena itu tadi spontanitas, jadi saya bilangnya iya bawa. Kemudian akhirnya saya masuk teman-teman. Ketika saya di dalam, tentu saja pertama-tama itu basa-basi dulu. Nah ketika basa-basi di situ saya gunakan kesempatan itu untuk mencari tahu apakah dukun yang saya datangi itu adalah dukun yang sama dengan di dalam cerita pesugihan kandang bubra. Jadi waktu itu saya bilangnya aku tadi bilangnya gini loh. Saya tadi kesini itu dikasih tahu Mbak Lisa kayak gitu. Tapi teman-teman, itu tadi bapaknya itu bilang kayak gini, Mbak Lisa siapa ya kayak gitu. Kemudian setelah saya kasih tahu Mbak Lisa anaknya bapak ini yang dari sini, oh ternyata bapak-bapak itu tadi bilangnya kayak gini, oh itu mungkin ayah saya dulu yang nerima, bukan saya. Dan waktu itu saya langsung berpikir, waduh ini pasti anaknya, bukan bapaknya. Nah, tadi aku juga tanya, loh bapaknya kemana? Ayah saya sudah meninggal Mas, kayak gitu. Waktu itu saya langsung gimana ya teman-teman, kayak lucu. Ya lucu. Ya namanya dosa kok diwariskan. Ya namanya ilmu kan diwariskan ke anaknya, itu kan dosa teman-teman. Ya kali ilmunya ilmu baik ya. Ini ilmu pesugihan kok diwariskan ke anaknya. Jadi kan dosa jariah. Aku tadi itu mau tertawa, aku sama temanku saling tatap-tatapan. Waduh ini anaknya ini kayak gitu. Kemudian singkat cerita ya, waktu itu aku tadi bilangnya, ya ini gimana selanjutnya Mas, jadi ini gimana kayak gitu. Kemudian bapaknya itu bilang gini, Masnya mau yang mana? Soalnya ada dua Mas, ada yang gampang, ada yang susah. Hasilnya pun juga dua. Yang susah itu pasti berhasil, yang kedua belum tentu berhasil.
ketika mendengar hal itu teman-teman, waktu itu saya langsung langsung menganggap kalau pesugihan tersebut adalah tindakan yang bodoh. Kenapa bodoh? Jadi gini, waktu itu kan, kok waktu itu lagi, tadi saya bilangnya kalau yang gampang gimana Pak, kayak gitu. Kalau yang gampang gimana, yang susah gimana Pak, saya minta dijelaskan dulu. Tadi bilang gitu ya. Kemudian kayak gini bapaknya. Jadi kalau yang gampang, pertama itu memang kalau ke sini, kalau ke sana tadi ya, itu ada harinya teman-teman. Jadi nggak sembarangan, ada hari dan jamnya. Soalnya kalau di Jawa, kalau misalnya hari Senin ini ya, kalau kita ke sana itu Senin malam, itu udah dihitung Selasa, jadi nggak dihitung Senin lagi. Jadi pertama itu harinya sudah ditentukan, hari dan jamnya ya. Kedua, kita setelah datang sesuai dengan hari kesepakatan, kita berikutnya dikasih list teman-teman, dikasih list persyaratan apa aja yang kemudian harus dibawa. Itu ya mulai bunga, apalagi bunga, kemudian mandi juga loh teman-teman, mandi kembang. Intinya setelah kita bawa persyaratannya, kemudian kita akan diarahkan untuk melakukan berbagai ritual. Itu ritualnya dibagi dua. Pertama di sana ya, di rumahnya Mbah Dukun tersebut ya, Bapak Dukun tersebut. Yang kedua kita lakukan di rumah kita. Dan kita ke sananya itu, ke rumahnya Mbah Dukun itu enggak sekali dua kali teman-teman. 40 ayo, sampai 40 hari ya. 40 kali ya. Oh 40 hari, selama 40 hari itu ke sana 7 kali kayak gitu. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, untuk hasilnya itu mbahnya belum bisa menjamin teman-teman. Jadi akan mendapatkan hasil atau enggak itu tergantung kitanya melakukan ritualnya itu udah benar apa belum, kemudian syarat-syaratnya udah kita penuhi apa belum. Soalnya syaratnya itu banyak banget loh, banyak banget. Juga ada hewan juga ya yang disembelih, selamatan lah kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, syaratnya itu memang agak berat ya teman-teman. Tapi ini yang rata-rata orang lakukan ketika beliau ke sana, ke rumahnya Mbah Dukun tersebut loh. Intinya yang meminta bantuan tersebut, bantuan ke dukun tersebut itu rata-rata memakai jalan yang kedua ini, pesugihan kandang bubrah tipe 2 ini, bukan yang pertama tadi kayak gitu. Yang kedua ini syaratnya hampir sama yo, syaratnya hampir sama, cuma lebih rumit lagi itu dalam proses ritualnya kayak gitu, dan waktunya lebih panjang lagi. Dan yang paling membuat saya kaget dan yang membuat videonya jadi batal saya bagikan itu tadi, soalnya di isi percakapan saya ini yang pesugihan kandang bubrah yang kedua tipe 2 ini mengandung tumbal teman-teman. Ya udah gitu aja yo, intinya ada tumbalnya. Kan kalau tadi saya itu dikasih tahu secara detail gimana prosesnya tumbalnya itu gimana dan seterusnya gimana caranya, itu saya dikasih tahu secara detail teman-teman. Dan setelah syarat-syarat kita penuhi, kemudian kita diarahkan untuk ke tempat makam ya. Makamnya yang saya duga itu adalah makam jin, ya enggak makam jin ya, makam orang yang akhirnya kita tuju untuk kita mintai pertolongan jin tersebut biar membantu kita loh dalam mencari kekayaan. Jadi intinya kita benar-benar minta bantuan setan teman-teman di sini. Dan memang salah satu syaratnya itu teman-teman, itu memang nggak setiap tahun sebenarnya itu merubah bentuk bangunan. Tapi bangunannya juga nggak sembarangan bangunan, nggak sembarangan gitu loh bangunnya, ada cara-cara tersendiri. Dan kalau yang tipe 2 ini selamatannya itu nggak berhenti ketika kita sudah kaya, tapi kita harus terus melakukan sampai kita meninggal kayak gitu teman-teman. Kalau kita nggak melakukan ya hasilnya beda, kemudian ya efeknya juga beda ya. Mungkin kalian sudah tahu sendirilah ya gimana ya, yang jelas dikejar setan kayak gitu. Intinya
di sini saya akan menanggapi tentang pesugihan ini, teman-teman. Oke, pertama saya katakan semua tindakan ini adalah tindakan yang bodoh, sangat-sangat bodoh. Soalnya tidak masuk di akal. Pertama, kalau pesugihan kandang bubrah yang tipe pertama tadi ya, itu salah satu syaratnya memang kita harus bekerja. Oh, yang kedua juga ya, yang kedua yang penting bekerja. Kalau nggak kerja yang penting ada usaha lah, ada bisnis kayak gitu kan. Jadi itu adalah tindakan bodoh. Kenapa? Nah, kita tetap bekerja loh teman-teman. Kalau kita niat mencari pesugihan, kalau memang benar-benar ada orang yang bisa mendatangkan pesugihan, meskipun itu setan ya, harusnya kan kita nggak usah kerja. Soalnya dosanya besar banget. Kita udah menggadaikan iman kita, kan kayak gitu istilahnya, kita menggadaikan iman kita demi harta. Seharusnya kan kita nggak usah kerja lagi kayak gitu. Lah di sini ini kita diwajibkan kerja teman-teman, kita harus tetap kerja, kita harus tetap punya usaha kayak gitu. Jadi jinnya itu membantu. Oh iya, habis itu gak boleh foya-foya, kan lucu. Aduh lucu, ini tindakan bodoh intinya. Kemudian setelah kita kerja nanti kita akan dibantu gitu oleh jin tersebut. Itu kalau pesugihan kandang bubrah tipe pertama yang udah tadi saya jelaskan ya. Jadi kita nggak pakai tumbal. Jadi selamatannya itu hewan. Wis pokoknya hewan nggak saya jelaskan ya. Nanti kalian berpikirnya kemana-mana. Oh iya, gak usah dijelaskan itu kayak terlalu vulgar guys, kayak gitu. Batalkan. Dan kedua, ya yang kedua untuk pesugihan yang kedua ini teman-teman, kenapa juga saya anggap itu adalah hal bodoh? Kenapa? Karena selain kita harus kerja, kita itu udah menanggung dosa selama hidup kita. Kenapa? Kita udah capek-capek kerja, kenapa kita kok minta bantuan setan? Ya nggak mungkin berkah lah. Lucu-lucu, saya itu miris gitu loh. Waktu itu saya mikirkan kok saya sampai mencari tahu di mana letak dukunnya itu, saya pengen tahu, penasaran sebenarnya gimana sih dukun ini kok bisa mengajak pasiennya ikut dalam pesugihan tersebut. Itu adalah tindakan yang sangat-sangat bodoh teman-teman. Kenapa ya kayak gitu loh, harta gak dibawa mati guys, lucu kan, harta itu gak dibawa mati ya kali harta kalau harta itu bisa kita bawa mati dan bisa menemani kita atau bahkan bisa menolong kita waktu di akhirat nanti kan beda cerita. Nah ini hartanya gak dibawa mati ya, harta kita gak dibawa mati. Nanti kalau kita dapat pesugihan tersebut kita gak boleh foya-foya, kan lucu. Tindakan yang sangat-sangat bodoh. Aku tadi waktu dikasih tahu pertama kali itu yang ada di benakku, ya Allah kok bisa sih orang mau ngelakuin ini semua kayak gitu loh teman-teman. Sebenarnya aku tadi juga ngerasa kalau ketika masuk itu banyak sekali aura negatif yang di situ. Wes ketika kalian masuk ke tempat paranormal itu pasti kalian terpengaruh, itu pasti, karena di situ setannya lebih banyak kayak gitu, gangguannya lebih banyak, itu pasti. Jadi di sini saya akan menanggapi itu tadi ya, saya menanggapi tentang pesugihan itu semua adalah tindakan yang bodoh, lebih baik gak usah dilakukan. Kenapa ya, kita hidupnya cuma kurang lebih 60 tahun lah teman, 60 tahun lah teman-teman ya kali kalau sampai, kalau enggak kayak gini saya enggak nyesel lah, meskipun jauh-jauh tapi saya udah tahu gimana keadaannya, gimana prosesnya mendapatkannya, dan gimana ya, lega aja gitu aja. Ini saya belum pulang gitu aja wes ya, mungkin cukup pesan saya. Kalau bisa itu apapun keadaan kita, rezeki itu udah ada yang ngatur teman-teman, tinggal kita berusaha. Selama kita mau berusaha, gak mungkin kok kita mati kelaparan. Ngapain susah-susah pakai cari pesugihan, dosanya jariah lagi. Aduh, jariah itu gimana, dosanya itu
gak habis-habis lah teman-teman, serius dosanya gak habis-habis. Aku tadi diceritain teman-teman, jadi setengah di gimana yo, setengah diiming-iming kayak gitulah. Dan ketika kesana kita harus ngasih uang. Kalau uang tadi seikhlasnya ya, uangnya seikhlasnya saya taruh dalam amplop gitu aja. Saya tadi kasih 100.000 saya kasih 100.000 teman-teman mbah dukunya. Dan besok Kemis yo, Kemis saya disuruh kembali lagi di situ. Saya tadi bilangnya ya udah mbah, saya mau yang kedua aja, saya yang pakai tupal gitu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Ya udah gitu aja ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan video-video yang saya bagikan, yang nantinya harapan saya itu bisa bermanfaat bagi semuanya kayak gitu. So, aku masih gimana ya, masih kepikiran teman-teman, jadi agak lucu gitu kan. Bodoh itu adalah tindakan yang bodoh. Setan. Oke, terima kasih teman-teman. Jika kalian suka dengan video-videonya Lakon Story, bantu terus agar channel ini terus berkembang. Oke, itu aja wis ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi dan selamat malam. Saya mau pulang.